Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya sehat. Barek kabarek. Aji-baji, sami-sami. Ya, sebelum kita mulai, kita akan insya Allah baca beberapa ayat dari Al-Quran. Biar insya Allah tempat ini titip barakah. Mudah-mudahan Allah turun rahmat kepada kita insya Allah Ta'ala. Biar majlis kita insya Allah tambah barakah. Amin amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama,
kita mengucapkan terima kasih buat ibu dan ayah. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul di hari kiamat bersama para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Judul kita hari ini sebagai cahaya Al-Quran kehidupannya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi kehidupan kita cahaya. Bagaimana kita bisa hidup bersama Al-Quran. Seperti apa harus kita lakukan untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan Al-Quran itu jadi sebagai cahaya kepada hati kita dan kepada hidup kita insyaallah ta'ala. Bagaimana Al-Quran itu bisa jadi cahaya kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran Al-Karim itu bisa jadi cahaya kehidupan kita. Yang pertama bahwa harus kita pahami, ketika kita mau jadi Al-Quran itu cahaya kepada hati kita atau kepada hidup kita, yang pertama bahwa niat kita. Bagaimana niat kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita bersama Al-Quran untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita hidup bersama Al-Quran untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang pertama bahwa niat lillahi ta'ala. Kenapa kita mau hidup bersama Al-Quran? Biar orang lain bilang, Masya Allah ini ahli Al-Quran, ini orangnya terus pegang Al-Quran, jalan-jalan bawa Al-Quran, terus dia pergi dari majlis taklim ke majlis taklim, dia belajar Al-Quran. Masya Allah ini orang ahli Al-Quran. Tiba-tiba hati kita udah mulai ada namanya riya. Setelah udah riya, tidak ada kabul amal apapun, tidak ada cahaya dalam hati kita, tidak ada cahaya di hidupan kita. Ketika kita ada masuk niat namanya ya. Yang pertama niat. Yang kedua, ketika kita mau jadi Al-Quran Al-Karim itu sebagai cahaya di hati kita atau di hidupan kita. Yang kedua bahwa semangat membaca Al-Quran. Kalau kita mau jadi ahli Al-Quran, kalau kita mau jadi cahaya Al-Quran itu jadi di hidupan kita, harus kita semangat membaca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran, setiap hari kita baca kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal Al-Quran Al-Karim, jangan tinggal Al-Quran Al-Karim. Ketika kita mau jadi Al-Quran Al-Karim ahli kepada kita, makalah semangat membaca Al-Quran. Yang ketiga, harus ada waktu untuk Al-Quran. Enggak mungkin Al-Quran itu jadi cahaya kehidupan kita, tapi kita enggak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Betul atau betul? Halo? Masih ada orang? Masih ada orang? Saya pikir saya ceramah di dunia lain. Ya, bagaimana Al-Quran itu mau jadi cahaya kehidupan kita, tapi kita tinggalkan Al-Quran Al-Karim? Enggak akan mungkin itu. Kita mau hidup bersama Al-Quran, jangan kita tinggal Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran walaupun sedikit, walaupun berapa menit, walaupun setiap habis salat baca sedikit, walaupun sedikit saja. Kenapa? Karena orang hidup bersama Al-Quran, Al-Quran itu akan datang di hari kiamat beri syafaat untuk engkau. Makalah harus kita punya waktu dan jangan kita tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itu seperti anak kita. Apakah kita bisa tinggal anaknya? Halo? Kalau ya, tidak. Apakah kita bisa tinggal anaknya? Enggak mungkin kita tinggal anaknya di jalan, kita pulang sendiri, betul enggak? Itu seperti itu Al-Quran. Kalau kita mau jadi ahli Al-Quran, kita mau hidup bersama Al-Quran, Al-Quran itu cahaya kehidupan kita. Jangan kita tinggal Al-Quran. Orang yang tinggal Al-Quran akan Allah subhanahu wa ta'ala datang di hari kiamat tinggal kamu dan lupa kamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa yang tinggal Al-Quran Al-Karim, barang siapa yang menjauh dari Al-Quran Al-Karim, ada dua azab buat dia. Yang pertama di dunia, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, hidupnya sulit, susah, sempit, rizkinya tidak ada barakah dalam rizkinya, anaknya tidak ada barakah, di rumah tangga tidak ada barakah. Ini masih di dunia. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, akan nanti kita di hari kiamat kumpul dia tidak bisa lihat apapun, keadaan tutup matanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa saat saya di dunia bisa lihat semuanya, tapi tiba-tiba saya udah di akhirat, datang hari kiamat tidak bisa lihat apapun. Dia dapat jawab dari Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala beri kepada beliau, saat anda masih di dunia, saat kamu masih ada di dunia, Al-Quran Al-Karim ada, setiap rumah ada mushaf, setiap waktu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu orang membaca Al-Quran, setiap waktu ada Al-Quran, tetapi kamu lupa Al-Quran di dunia, juga lupa kamu di akhirat karena kamu lupa Al-Quran Al-Karim di dunia. Seperti anda lupa Al-Quran di dunia, juga kita lupa anda di akhirat. Ada nikmat istimewa di hari kiamat, ada nikmat mulia buat umat Islam setelah kita masuk surga. Apa itu? Lihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jauh dari Al-Quran Al-Karim, tidak akan nanti kita lihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang keempat? Yang kelima. Sampai di mana? Bu, udah tulis belum? Catat belum? Sampai ke 5. 4 atau 5? 4, ada khilaf di sini. 4. Udah sampai 4. Yang kelima. Yang keempat. Coba pertama apa? Niat. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang keempat. Bukan, yang keempat tinggal dosa. Ini ibu lupa. Syekh udah hafal sini. Ini yang kelima. Ibu-ibu bulalah ini. Udah yang kelima ini ya. Walaupun Syekh enggak, tapi udah langsung udah hafal. Yang kelima. Yang keempat tinggalkan dosa. Yang kelima, tadi udah kita juga jelas. Jangan tinggal Al-Qur'an. Sekarang yang kanan ibu salihah. Tadi makan apa? Nasi padang, rendang, cincang, ayam gulai. Ini yang kanan, bukannya 5. Ini kalau orang Indonesia hitun Syekh mati nanti. Ya, yang ke-6. Yang ke-6 itu apa? Harus kita setiap ibu dan ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita setiap hari minimal hafal 1 ayat saja. 1 ayat saja. Enggak mungkin hati kita kosong, enggak mungkin otak kita kosong, tidak ada Al-Quran Al-Karim. Ketika kita mau baca Al-Quran, kita lihat Al-Quran. Makanya sering-sering kita baca Al-Quran, lihat Al-Quran. Tapi sekarang kita harus berubah. Mau baca Al-Quran, tambah lihat mushafnya. Makanya harus kita, namanya langkah yang kedua, bahwa tinggalkan Al-Quran saat kita baca Al-Quran. Kenapa? Harus kita hafal Al-Quran. Kalau kita setiap hari hafal 1 baris atau 1 halaman, apakah susah? Apakah sulit? Sulit. Oke, kata ibu kita kerja sekarang dengan akil, oke, dengan otak. Kalau kita dengar lagu nggak jelas, pasti kita hafal nggak? Betul. Kalau kita dengar 1 lagu baru kan, dengan cinta, pasti kita hafal, betul enggak?
Kenapa Al-Quran Karim susah hafalnya, tapi musik-musik itu yang Allah mengharamkan itu kita akan menjadi cepat hafal. Karena ada di dalam hati kita ada syaitan masih ikut dunia kita. Satu lagu ini enggak hampir 5 menit kita udah hafal. Setiap manusia kan punya rasa cinta. Betul enggak? Cepat kita bisa hafal. Karena itu hal-hal dunia. Tapi untuk hal akhirat susah kata ibu. Satu baris enggak bisa hafal. Ini satu baris berapa kalimat? Hampir 6 kalimat atau 7 kalimat. Kadang ada 5 kalimat satu baris. Apakah bisa kita susah? Inna alladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. Ini satu baris. Apakah susah sulit? Tidak sulit. Tapi yang sulit kita, jadi kita sulit. Kita enggak mau dekati Al-Quran, kita mau jauh dari Al-Quran. Bagaimana kalau kita ngomong enggak capek mulutnya, betul? Kerja terus, satu halaman, satu baris saja. Setiap hari satu baris saja. Kalau enggak bisa satu baris, satu ayat. Wal asr, besok. Innal insana lafi khusr, besok. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, besok. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Susah. Enggak berani bilang susah ibu juga. Ini masih ikut dunia. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada susah dalam Al-Quran Al-Karim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, bahwa kita akan jadi Al-Quran itu sangat mudah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak punya waktu. Kita masih sibuk tentang dunia. Kita masih cinta-cinta dunia. Cinta hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang enggak jelas. Tapi Al-Quran Karim semuanya jelas. Tapi kita enggak berani hafal satu baris. Di Palestina satu halaman, bukan satu baris. Ada yang tahu berapa menit? 15 menit orang Palestina hafal satu halaman. Satu baris 1 menit. Karena dalam satu halaman ada 15 halaman. Satu halaman 1 menit. Quran juga hampir 15 menit orang Palestina hafal satu halaman. Kita di Indonesia kalau mau hafal satu halaman tunggu 2 tahun lagi. Betul? Ibu-ibu bapak-bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Karim semuanya tidak susah, tidak apapun susah atau sulit. Semuanya mudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hafal Al-Quran. Juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafal Al-Quran. Makanya kalau kita mau hidup bersama Al-Quran, kalau Al-Quran itu menjadi cahaya kehidupan kita, harus kita tinggalkan hal-hal yang di dunia. Tinggal beberapa hal untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau tentang dunia pasti kita hafal semuanya. Bagaimana tentang harta kita udah berapa hafal. Bagaimana hitung kita. Kalau lagu-lagu itu enggak jelas pasti kita hafal semuanya. Kenapa? Karena kita masih ikut dunia. Bagaimana kita mau jadi ahli Al-Quran. Bagaimana kita mau jadi cahaya. Al-Quran itu cahaya kehidupan kita. Tidak akan mungkin. Betul enggak? Karena hati kita banyak ada hal-hal yang apa? Hal-hal yang banyak hitam namanya dunia. Orang-orang Palestina di sana mereka udah cerai dunia 3 kali. Wahai dunia kita ceraimu. Wahai dunia kita ceraimu. Wahai dunia kita ceraimu. Karena orang Palestina itu tidak sampai umur 20 tahun udah mati syahid. Ini kita masih enggak baik kita di dunia. Satu baris tidak bisa kita satu baris kita enggak bisa hafal setiap hari. Ini juga bahaya untuk kita. Syekh, saya orang tua. Saya udah dewasa, udah besar, saya umur 40 tahun enggak bisa hafal. Tapi lagu-lagu dari YouTube bisa hafal, betul? Betul. Syekh udah 60 tahun aku enggak bisa hafal, tapi kita hafal berapa harta kita? 1M, 2M, 200 juta, 300 juta. Hafal betul enggak? Nama-nama kita hafal enggak? Tempat-tempat yang tangga-tangga semuanya hafal enggak? Kita pergi dari sini ke Jakarta, hafal enggak? Kalau ya, tidak. Hafal enggak? Halo? Hafal atau tidak? Pasti kita hafal. Karena kita, orang manusia, sesuatu yang kita mau hafalkan, pasti kita hafal. Sesuatu yang masih belum bisa hafal, ini susah sulit seperti Al-Quran Al-Karim. Tidak ada yang susah, tapi yang sulit, yang susah kita saja.
Semua Al-Quran itu mudah. Bagaimana kita orang Palestina dari 9 tahun, 15 tahun, 12 tahun udah hafal 30 juzuk. 30 juz dari surat Amma sampai dari surat Al-Fatih sampai surat An-Nas, 604 halaman, 62 hizib, 114 surat hafal Al-Quran Karim. Kita tahu kanan atau kiri suratnya, atas atau bawah ayatnya, nomor ayat. Itu kita masih main di dunia ini. Kita ada listrik, ada air, ada internet, keluarganya ada, ibunya ada, istrinya ada, suaminya ada pun, rumah kita belum hancur, anaknya masih hidup, semua keluarga ada. Kenapa kita masih malas hafal Al-Quran? Saudara sana di Palestina tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada internet, orang tua udah mati syahid, saudara-saudara pamannya, sepupu semuanya udah syahid di sana, hancur rumahnya. Mereka tidur di pinggir jalan mereka, ada hujan bom, juga ada hujan air, jadi banjir juga. Apalagi hujan sekarang musim hujan di sana di Palestina. Tapi orang Palestina tidak pernah tinggal Al-Quran Karim. Walaupun ada perang, walaupun ada mereka masih jaga Al-Quran Karim. Mereka masih hafal Al-Quran Karim di sana di Palestina. Hidupnya sulit, susah. Hidupnya semuanya sulit di sana di Palestina. Tetapi mereka masih hafal Al-Quran. Mereka masih belajar Al-Quran. Mereka masih hidup bersama Al-Quran. Al-Quran itu jadi cahaya kehidupan saudara kita di sana di Palestina. Bagaimana saudara kita di sana di Palestina tahan mereka? Ada bom, ada perang, pagi, siang, malam, sore, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada internet. Ada satu yang jadi cahaya kepada mereka, apa itu? Al-Quran. Bagaimana imannya mereka tinggi gara-gara Al-Quran? Harus kita pahamkan ada Al-Quran. Al-Quran itu kasih kepada imannya kita. Imannya kita tetap jadi atas imannya, namanya istiqamah. Ketika Al-Quran Karim kita enggak baca, setiap hari tinggal Al-Quran, turun imannya, tidak ada istiqamah lagi. Itulah harus kita pahamkan. Harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita di Indonesia aman. Ini aman. Kalau kita orang Palestina, bunyah aman seperti saudara kita di Indonesia. Ada aman seperti saudara kita di Indonesia. Tidak ada perang, tidak ada bom, ada air, ada listrik, ada internet. Demi Allah orang Palestina akan hafal Al-Quran dalam 5 bulan saja. Kita hidup berapa tahun umur kita? 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Udah sampai 70 tahun. Kita hafal berapa juz? Hafal berapa juz? Halo Telkomsel. Hafal berapa juz? Ada yang hafal 30 juz? Enggak jawab juga. Ada yang hafal 30 juz? Syekh, ada yang hafal 30 juz. Juz mangga, juz jeruk, juz jambi. Ya kan? Betul enggak? Itu ibu-ibu, bapak-bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini semen ibu kerja terus 24 jam, keras kerjanya, terus kumpul uang, hartanya untuk anaknya. Bagaimana anaknya nanti jadi di santren, dia pun untuk harus ada uang. Nanti kalau saya udah tua, alhamdulillah ada uang, bisa jalan-jalan, bisa ambil jajan, bisa makan kalau saya udah tua. Makanya ibu kerja terus dari umur kecil sampai dia udah tua. Tiba-tiba ibu udah mati, hartanya semuanya sama siapa? Kalau ibu bekerja terus, keras kerjanya, kumpul hartanya, biar dia senang nanti kalau udah sampai umur 60 tahun, tiba-tiba enggak sampai umur 60 tahun dia udah mati. Hartanya, uangnya, kumpul semuanya, siapa yang ambil? Istri yang muda. Betul Bapak? Kata Bapak betul. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu tidak ada bermanfaat di dunia ini. Tidak ada bermanfaat di dunia ini kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Itu yang ke-7 sekarang. Yang ke-7 itu kalau kita mau jadi ahli Al-Quran, Al-Quran itu akan jadi cahaya kehidupan kita. Tinggalkan dosa. Karena dosa itu menjadi hancur amal kita. Dosa itu menjadi hancur semua pahala kita.
Dosa itu menghilang hafalan kita. Maka harus kita tinggalkan dosa. Kenapa tinggalkan dosa? Karena dosa itu kotor. Karena dosa ini semua hilang pahala ibadah kita. Maka kalau kita tinggal dosa, karena Al-Quran Al-Karim itu syahaya. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala syahaya. Ibadah Allah subhanahu wa ta'ala syahaya. Ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran semuanya syahaya. Syahaya itu tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala kasih buat orang yang melakukan maksiat dan dosa. Ini Al-Quran cahaya ibu. Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan mungkin kasih buat orang yang masih melakukan dosa, berbuat maksiat. Enggak akan mungkin terjadi itu ibu-ibu bapak-bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran cahaya itu. Allah kasih Al-Quran itu. Dan hafal Al-Quran untuk orang yang beriman yang bagus, yang bisa jaga Al-Quran. Bukan imannya kalau ada angin imannya pergi. Kalau ada angin terus imannya turun lagi, turun naik kayak ini pakai baju turun naik. Tidak ada amal apapun bisa bermanfaat di dunia ini kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran itu syahaya Al-Quran Karim. Makanya ibu bapa tinggalkan dosa. Kalau kita mau jadi Al-Quran Al-Karim syahaya di hidupan kita. Ini yang ke-7. Yang ke-8, jaga lisan kita sebagai cahaya kehidupan Al-Quran Al-Karim. Bagaimana itu Al-Quran Al-Karim jadi cahaya kehidupan kita? Sebagai kehidupan kita itu jaga lisan kita. Jaga lisan. Kenapa ada hubungan jaga lisan ini dengan Al-Quran Al-Karim? Beginilah, kalau kumpul ibu-ibu, 5 ibu-ibu atau 6 ibu-ibu, kumpul duduk satu majlis, ada temannya cerita, oh kamu lihat ibu ini sombong banget, dia orang kaya enggak hadir, anaknya buka rambutnya, enggak pakai cadar dia, walah ini keluarganya jelek, ini orang salat tapi mereka enggak pakai hijab, ini keluarga sombong ini. Yo ya Allah yang luar biasa. Betul atau betul? Ghibah, namimah, terus fitnah, cerita-cerita aib orang lain, enggak selesai. Mereka senang kalau makan daging saudara mereka. Terus makan. Pahala terus kepada orangnya, dosa kepada anda, terus hitung di hari kiamat. Kenapa cerita aib orang lain? Biar temannya senang. Udah senang, selesai udah bulan, tapi kamu tetap azab di dunia dan di akhirat. Makanya itu jangan kita cerita aib orang lain. Jaga lisan kita lah. Enggak mungkin kita jadi bersama Al-Quran, ahli Al-Quran. Al-Quran jadi cahaya kehidupan kita kalau kita masih cerita aib orang lain. Enggak jaga lisan kita, jelek nama orang lain terus. Tidak akan mungkin Al-Quran itu jadi buatan buat kita. Makanya ibu bapa tinggalkan masalah fitnah, tinggalkan masalah ghibah, tinggalkan masalah cerita aib orang lain. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan salah, nanti ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bukan malakul maut, kamu bukan hakim, kamu bukan punya neraka, bukan punya surga. Allah yang punya semuanya. Mungkin orang yang sering antai cerita aib orang lain, dia jadi ahli surga, tapi kamu jadi ahli wal-iyazubillah. Syekh, saya duduk sama ibu-ibu itu, tapi saya diam saja. Mereka ngomong, saya diam saja. Kamu juga dapat dosa lah. Kamu dengar, tidak bilang stop, berhenti, diam saja. Kamu juga ikuti orang lakukan dosa ini, ibu-ibu. Walaupun diam saja, tapi dengar saja, tidak tolak apa mereka ceritanya, itu kamu juga dapat dosa. Maka itu jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga imannya biar kita jadi cahaya sebagai cahaya ahli Al-Quran Al-Karim. Yang ke-8 atau 9? 8 atau 9? 8 atau 9? 9. Yang ke-9, ibu masih di belakang. Enggak fokus ibu ni. Ini 2 kali salah, tadi kata 4 tapi jadi 7.
Yang ke-9. Yang 9 itu harus kita jaga akhlaknya. Bagaimana kita mau jadi ahli Al-Quran tapi akhlaknya seperti Fir'aun? Bagaimana kita mau jadi ahli Al-Quran tapi akhlaknya seperti Samud, tidak baik? Bagaimana kita mau jadi ahli Al-Quran tapi akhlaknya seperti orang Yahudi jahat? Terus kalau orang lakukan salah sama kita, mau perang, mau jahat sama dia, itu bukan akhlak ahli Al-Quran. Siti Aisyah radhiyallahu anha, يسألها الصحابة كيف أخلاق النبي قال خلقه القرآن. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada berapa sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, bagaimana khuluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah radhiyallahu anhu? Kana khuluquhul Quran, bahwa khuluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, bukan adalah artis-artis, bukan adalah ibu-ibu yang goyang-goyang terus, gojek-gojek terus, ini enggak jelas juga setiap hari Minggu bagi-bagi di pinggir jalan, terus begini terus, ini dosa jugalah. Ya, itu bukan akhlaknya, itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kalau kita mau jadi sebagai cahaya hidup Al-Quran, itu harus kita tinggal hal seperti itu dan perbaiki akhlaknya. Karena orang nanti bukan bilang akhlak kamu enggak bagus, ini Al-Quran Karim yang ajar kamu begini, ini Al-Quran Karim yang ajar kamu begini. Orang yang nanti fitnah jadi buat Al-Quran, bukan buat anda. Anda masih manusia. Ini dia pergi ke masjid, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tapi ini Al-Quran Karim. Dia terus belajar Al-Quran, tapi ini akhlak orang, ini ahli Al-Quran. Mereka menhinat ahli Al-Quran, bukan menhinat kamu. Makanya kalau anda jadi ahli Al-Quran, harus jadi akhlaknya baik dan benar dan betul. Paham bu? Ada satu orang pergi kepada gurunya, wahai guru, saya punya satu anak, tapi dia orang itu suruh anaknya belajar akhlaknya sama gurunya. Terus ke imam, namanya itu imam, pergi kepada imam, wahai imam, saya punya satu orang, satu anak ini namanya Muhammad. Aku mau jadi anak saya jadi ahli akhlak. Bagaimana caranya mereka jadi ahli akhlak Al-Quran? Bagaimana mereka jadi orang adab, punya adab anakku? Bagaimana akhlak anakku jadi baik? Apa kata imam itu? Belajarlah anak kamu Al-Quran, akan Al-Quran itu ajarin anaknya akhlaknya. Paham? Makanya kalau anak kita mau jadi ahli akhlak, punya adab, ibu dan ayah, ajarin anaknya Al-Quran. Al-Quran itu akan ajarin anaknya akhlak yang benar, yang betul. Yang ke-10 sampai 10, betul. 10 itu ibu, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan tinggal qiyamul lail. Qiyamul lail itu menjadi wajah kita cahaya. Tambah Al-Quran, dengan Al-Quran jadi ini orang ahli Al-Quran. Kenapa jangan tinggal qiyamul lail? Apa ada dalam qiyamul lail? Dalam qiyamul lail itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada dunia ini. Wahai ibadku, wahai manusiaku, siapa yang mau minta doa, siapa yang punya hajat, siapa yang punya sesuatu, saya akan berikan semuanya kepadamu. Allah sendiri turun setiap malam. Tapi ada orang-orang banyak tidur terus, makan malam sampai enggak bisa bangun qiyamul lail. Kerja pun jadi jam 7, salat subuh jadi jam 12 zuhur nanti. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Jam 2, jam 3, jam 1, terserah mau bangun kapan. Kamu turun kepada dunia, minta satu tolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadilah aku ahli Al-Quran. Ya Allah, jadi aku orang yang punya akhlaknya seperti akhlaknya ahli Al-Quran. Minta tolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak akan kita jadi cahaya, atau wajah kita cahaya, atau hidup kita cahaya, kalau kita putus dengan Al-Quran dan qiyamul lail. Ini satu paket, Al-Quran dan qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu menjaga hafalan niyah, juga menjaga iman niyah, menjaga
semua hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin dan meridhai. Oke? Jangan tinggal qiyamul lail. Yang ke-11, kalau kita mau jadi ahli Al-Quran, harus kita berbanyak istighfar. Istighfar. Imam Syafi'i, beliau setiap lupa hafalannya atau setiap beliau lupa masalah dengan fikih atau hal-hal dunia atau hal-hal akhirat dengan masalah ilmunya, beliau istighfar setiap dia lupa masalah 1000 kali. Setelah 1000 kali beliau sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala kasih kepadaku jalan. Setiap beliau lupa satu sesuatu, beliau radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i beliau setiap dia istighfar 1000 kali, Allah akan ingat Imam Syafi'i abah solusinya, dan solusinya insya-Allah akan selesai dengan baik, dengan benar. Makanya itu cerita-cerita Imam Syafi'i ini rahasia istighfar, itu rahasia untuk orang menjaga Al-Quran dan untuk menjadi ahli Al-Quran. Yang ke-12, tidak akan kita jadi cahaya di dunia ini kalau kita masih tinggal salat. Salat itu rukun dalam salat kita, rukun dalam Islam kita. Dalam salat kita baca apa? Dalam salat kita baca apa? Baca Al-Quran. Setiap kita sampaikan, setiap hari kita minimal satu ayat hafal atau satu baris. Satu baris itu bisa kita dalam salat kita bisa kita pakai dan baca ayat ini biar kita cepat hafalan dan kita tambah amalan kita dan kita tambah hafalan kita. Makanya salat itu menjadi ibadah kita. Ingatlah menghafal Al-Quran, ingatlah membaca Al-Quran, karena salat itu rukun. Tapi zaman sekarang luar biasa banyak orang tinggal salat. Yang ke-13 itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, harus kita amalkan, karena amal abah dalam Al-Quran akan menjadi ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau apa? At-Taurat, Al-Injil. Mukjizat beliau apa? Al-Quran. Mukjizat beliau apa? Semangatlah, bentar lagi kita selesai. Mati ibu-ibu sini, enggak semangat ibu-ibu. Mukjizat beliau Al-Quran. Dari bulan Ramadan sampai hari ini, berapa kali kita khatam Al-Quran? Diam semuanya. Berapa kali khatam Al-Quran? Selamanya 1 tahun berapa kita khatam Al-Quran? Syekh kita udah khatam surat Al-Baqarah dari 1 sampai 10, surat Al-Kahfi, surat Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, juzuk 30, Qulhu udah selesai. Betul atau betul? Al-Quran Al-Karim bukan itu saja bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Karim 30 juz. Sampai kapan kita mau baca ayat-ayat ini aja? Nanti kita mati enggak kenal apa ada dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kita mau jadi sebagai cahaya dalam hidupan kita, tapi kita enggak tahu ada surat Al-A'raf, ada surat Al-An'am, ada surat Al-Ankabut, ada surat An-Naml, ada surat Al-Ahzab, ada surat As-Saffat, ada surat Sad, ada surat Az-Zumar, ada surat Mufassilat. Banyak ada surat dalam Al-Quran, tapi kita enggak tahu apa ada isinya dalam Al-Quran. Gimana itu jadi cahaya dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam hari kita, tapi kita masih belum kenal tentang Al-Quran. Tapi kalau ada artis-artis semua hafal, atau RT RW pasti semua hafal. Betul atau betul? Karena mereka udah kenal, mereka sebagai namanya artis. Betul enggak? Cepat kita hafal. Tapi surat-surat Al-Quran kita masih belum hafal. Bagaimana kita umat Islam? Bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Muhammad yang berbanyak orang masuk surga. Mereka dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka masih tinggal Al-Quran. Bagaimana kita mau hidup bersama Al-Quran, tapi kita jauh dari Al-Quran Al-Karim? Ibu-ibu sibuk apa di dunia ini? Main HP, jalan-jalan, makan terus, beli makan dari luar, makan
kerja, tidur. Ini bukan hidup kita ibu-ibu, bapa-bapa. Hidup kita di sini juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jin dan ins dan manusia di dunia ini bukan untuk main-main di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizq. Allah tidak ingin dari anda rizkinya. Allah tidak ingin dari kita minumnya. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Allah tidak ingin dari kita apapun kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh orang yang maha banyak rezeki. Allah tidak ingin dari kita apapun, ibu-ibu, bapa-bapa. Ingin ibadah. Kerja tidak ada masalah, tapi tetap ibadah. Kerja tidak ada masalah, membaca Al-Quran. Kerja tapi jaga imannya. Kita bukan bilang tinggalkan dunia saja, enggak. Wa khudh nasibaka minad dunya, bahwa ambil dari dunia juga, tapi jangan dunia ini menjadi hilang akhirat. Ambil dunia juga, ambil akhirat, dua-duanya tidak ada masalah. Tapi jangan ikut dunia, lupa akhirat, karena kamu di dunia ini sementara. Makanya kalau kita mau jadi di dunia ini, jangan kita namanya SS. Apa itu Syekh SS? Bahwa jangan kita di dunia ini cuma senang sesaat, karena nanti di hari kiamat senang selamanya hidupnya. Paham? Paham atau paham? Ibu yang setiap hari dia sibuk dengan HP, dari TikTok ke WA, EG, YouTube, putar terus, belas di grup. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita Syekh Ahmad, Masya Allah, luar biasa. Betul atau betul? Ibu-ibu sekarang sibuk. Ibu-ibu udah 60 tahun, 40 tahun dia bisa buka YouTube, TikTok. Betul atau betul Bapa? Betul atau betul Bapa? Anak kita kalau nangis, anak kita mau makan, mereka makan apa? Kasih ibunya HP. Kenapa? Karena ibunya sibuk. Sibuk di mana? Lihat live. Siapa yang artis di sini? Ada artis di sini? Enggak ada artis di sini. Tapi mereka lihat live apa? Beli baju atau sepatu atau tas yang mahal atau enggak jelas, enggak tahu anak gimana. Makanya itu, ini bahaya untuk kita ibu. Ini bahaya. Bahaya ini, hancur hidup kita, hilang hidup kita, waktu kita hilang. Ini HP menghancurkan hafalan kita. Tidak akan itu HP jadi cahaya kehidupan kita, kecuali Al-Quran. Jangan dari lisannya, tapi jangan bukan dari hatinya, harus dua-duanya juga. Makalah dunia ini sebentar saja. Allah akan Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadamu, waktumu kemana hilang? Ya Allah, saya sibuk kerja dari pagi sampai siang. Kenapa kerja? Untuk anak saya, untuk uangnya saja, untuk hartanya saja. Terus di mana lagi? Khuduhu, wahai malaikat, ambil dia. Ya Allah, Allah bertanya juga kepada hartamu. Hartamu kemana hilang? Ya Allah, saya kasih buat orang gini. Terus Allah bertanya juga kepada waktu kita, hati kita, dan sehat kita, ibu-ibu juga. Anak kita yang kita masih mereka apa namanya, umur sekarang 2 tahun, 3 tahun, main HP terus. Anak kita enggak tahu HP-nya, tapi gara-gara ibunya kasih HP-nya, anaknya enggak mungkin jadi ahli Al-Quran. Enggak mungkin mereka jadi ahli Al-Quran. Orang Palestina udah sampai 9 tahun, mereka udah hafal 30 juz. Orang Palestina punya hati, punya kepala, punya kaki, punya tangan seperti kita. Tapi apa antara beda saudara kita di Indonesia dengan saudara kita di Palestina? Apa itu? Bahwa waktunya
waktunya beda. Tidak ada waktu orang di Indonesia untuk hafal Al-Quran. Tapi di Palestina, walaupun ada perang, walaupun ada bom, mereka masih hafal Al-Quran. Gimana kalau kita tidak bisa hafal Al-Quran? Berusahalah anaknya hafal Al-Quran. Bisa kita nanti dapat syafaat di hari kiamat. Tapi kalau enggak ada ibu, enggak ada anaknya hafal Al-Quran, bagaimana kita mau di hadapan Allah Subhanahu? Anak kita nangis, kasih HP, diam dia. Anak kita lapar, enggak ada makan, ibu malas beli makan, kasih HP, udah selesai. Ini zaman yang menjadi Masya Allah luar biasa. Kita enggak mungkin jadi ahli Al-Quran kalau kita masih jauh dari Al-Quran Al-Karim. Dunia ini wallahi tidak dapat apapun kecuali ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Palestina, ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka setiap 3 hari mereka khatam Al-Quran 1 kali. Setiap minggu mereka khatam Al-Quran 2 kali. Setiap bulan dari 8 sampai 10 kali mereka khatam Al-Quran Al-Karim. Orang Palestina yang sini sekarang bom, yang sini sekarang bom perang di Palestina, mereka masih semangat hafal Al-Quran. Bulan Ramadan saja di Palestina. Orang ahli Al-Quran sana di Palestina, setiap bulan Ramadan mereka hafal Al-Quran berapa kali? Ada yang tahu? 60 kali mereka khatam Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan saja. Setiap hari mereka khatam Al-Quran 2 kali. Dari ba'da salat sahur, setelah udah salat subuh, ba'da sahur sampai sebelum berbuka puasa khatam sekali. Setelah salat tarawih sampai sebelum sahur juga, sebelum salat subuh mereka khatam sekali. 2 kali setiap malam mereka khatam Al-Quran di Palestina. Kita di bulan Ramadan berapa ayat kita baca? Padahal negeri mereka hancur di sana. Semua udah hancur. Yang ada ibu yang tidak punya anak, anaknya udah syahid. Ada ibu tidak punya suaminya, dia punya suaminya, tidak punya anaknya. Suaminya ada tapi anaknya, istrinya enggak ada. Mereka udah syahid, tapi mereka masih hidup bersama Al-Quran di sana di Palestina. Ada 1 anak di Palestina. Orang bertanya, wahai anak Palestina, wahai anak Gaza, apakah kamu mau makan? Tidak. Apakah kamu mau minum? Tidak. Apakah kamu mau beli jajan? Tidak. Apakah kamu mau jalan-jalan? Kata tidak. Wahai anak Palestina, kamu enggak makan, kamu enggak mau minum, kamu enggak mau jajan-jajan, kamu enggak mau jalan, kamu mau apa? Saya mau 1 saja, mau Al-Quran Al-Karim. Karena orang Yahudi hancur rumah kita, tapi dalam rumah kita ada Al-Quran Al-Karim. Tidak ada lagi sama saya sekarang. Ini mereka mikirnya, bukan kita mikiran. Walaupun mereka sampai sekarang mereka makan mereka apa? Air putih aja dan kurma dan namanya roti tawar saja. Kita di sini kalau kita lapar enggak bisa tidur orang Indonesia. Bangun jam 1 jam 2 sehari makan di kamar di sini di situ. Kenapa? Stres, kepalanya sakit perut, masuk angin. Kenapa? Karena belum makan malam. Atau orang Indonesia kalau telat dari jam 1 udah enggak makan siang, udah aktivitas udah mati semuanya. Enggak bisa berhenti, enggak bisa lakukan apapun, hancur. Kenapa? Karena kesehatan Syekh. Terus jam 1 udah lewat, udah mulai sakit perut, stres banget sama orang Indonesia. Kalau belum sarapan jam 6 jam 7, hari semuanya udah hilang. Kenapa? Belum sarapan, makanya malas, enggak bisa kuat karena belum sarapan. Orang Palestina kalau setiap hari belum khatam 10 juzuk, mereka stres dan pusing kepalanya. Kalau kita enggak makan setiap hari, aktivitas tidak lancar, kesehatan hilang, tidak ada bermanfaat apapun. Tapi orang Palestina kalau setiap hari tidak membaca 10 halaman, ini kepalanya, hatinya jadi stres, pusing semuanya karena belum khatam 10 juz setiap hari di Palestina. Kita makan berapa kali setiap hari? Makan berapa kali setiap hari kita? 3 kali, kadang 4 kali kalau kita lapar. Pagi, siang, sore, malam. 4 kali setiap hari makan. Betul enggak? Itu makan untuk apa itu? Makan itu untuk apa? Untuk kesehatan, untuk aktivitas lancar, untuk enggak sakit, untuk enggak sakit perut juga, untuk enggak stres. Makanan kita makan untuk jaga kesehatan, untuk kuat jasad. Tapi di sana di Palestina, mereka baca Al-Quran.
Itu untuk jasad kita kalau kita makan, untuk kesehatan kita kalau kita makan, untuk aktivitas semuanya lancar kalau kita makan. Tapi Al-Quran Al-Karim, makanan pokok untuk jiwa kita, makanan untuk hati kita, makanan pokok untuk aktivitas kita dalam selamanya hidup sampai kita mati di sana. Bukan hanya makan kita yang bisa kita kesehatan. Makan itu biasa saja. Kalau enggak makan pagi besok kita bisa makan orang Palestina, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak baca Al-Quran setiap hari 10 halaman, mereka jadi sakit dan stres karena imannya nanti turun. Mereka di sana beda sama kita. Di sini makanannya luar biasa, ada semuanya. Tapi satu hal yang enggak ada, bahwa membaca Al-Quran Al-Karim. Itu beda kita. Orang Palestina juga sama manusia. Tapi kita, waktu kita yang hilang. Waktu kita yang enggak punya waktu untuk Al-Quran Al-Karim. Sibuk terus. Ibu-ibu sibuk terus, ayah-ayah sibuk terus. Ibu-ibu dari pagi sampai sore ke pasar keliling-keliling terus beli sayur, nasi, terus nanti buah-buahan, habis buah-buahan derendang, cincang ayam karena ada tamu nanti buat anak. Terus hampir selesai waktu sampai jam 5 baru dia pulang, masak lagi. Suaminya udah pulang dari kerja, anaknya pulang sekolah, masak, jemput antar anaknya, selesai ba'da maghrib buah capek, tidur, besok aktivitas lagi di pasar lagi. Ini bukan hidup kita ibu-ibu. Hidup kita bahwa dengar Al-Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran Al-Karim harus jadi cahaya ibadah hidup kita. Di hati kita kalau kita dekati Al-Quran Al-Karim, kalau kita sayangi sama Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kalau kita sayang sama anak kita? Kalau dia jatuh kita enggak bisa tidur, kalau dia sakit enggak bisa tidur, kalau anaknya punya masalah, punya abang, kita enggak bisa tidur, kita stres terus. Tapi bagaimana kita mau jadi ahli Al-Quran? Makanya menjadilah Al-Quran itu seperti anak kita. Karena nanti anak kita bisa baca baat nanti buat kita di hari kiamat. Makalah jangan tinggalkan Al-Quran. Terus hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, terus murajaat Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menjadi hidupan ibadah hari-hari kita dan sebagai cahaya di hati kita. Di Palestina, kalau kita lihat wajah mereka, Masya Allah terang, wajah mereka cahaya. Gara-gara apa itu? Gara-gara Al-Quran. Kita bisa jadi muka kita cahaya, hati kita cahaya, hari kita cahaya, tahun kita cahaya, hidupnya cahaya. Kalau kita hidup bersama Al-Quran, bukan musik-musik yang enggak jelas, ya. Untuk Al-Quran bisa kita hidup sama-sama sampai selamanya insyaallah ta'ala. Makalah jangan bosan belajar Al-Quran, jangan bosan membaca Al-Quran, jangan bosan jadi orang baik, jangan bosan jadi orang baik. Makalah itu 11 hal atau 11 poin yang kita bisa jadi ahli, insyaallah ahli Al-Quran, dan bisa jadi Al-Quran itu cahaya kehidupan kita. Yang terakhir, Syekh, apakah Al-Quran itu bisa nanti di hari kiamat dan ibadah kita bisa beri syafaat untuk kita? InsyaAllah akan jadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca Al-Quran karena Al-Quran itu akan nanti datang di hari kiamat beri syafaat untukmu. Saat kamu di neraka, Al-Quran akan datang. Ya Allah, saat beliau di dunia saya bersaksi, beliau baca Al-Quran, ya Allah saya akan beri syafaat untuk beliau untuk masuk surga. Al-Quran Al-Karim akan datang untuk kita di hari kiamat. Tapi harus kita rutin baca Al-Quran. Harus kita setiap hari baca Al-Quran. Harus setiap waktu kita mulai hafal Al-Quran. Dari hari ini kita mulai, ya Allah, sebelum ini saya enggak tahu apapun, ya Allah saya masih ikut dunia, ya Allah, jadilah hatiku ahli Al-Quran, jadi hidupku ahli Al-Quran, jadi
hidup saya cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadi aku hidup bersama Al-Quran. Karena orang bersama Al-Quran, karena orang hidup bersama Al-Quran, akan hidup dunia bahagia, senang dan nyaman, aman dan tenang. Dan rumah tangga insya Allah tetap mawaddah dan sakinah dan rahmah. Dan Allah mudahkan rezeki kita, dan Allah mudahkan rumah tangga kita insya Allah semuanya. Dan jadi anaknya jadi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Makalah semangat belajar Al-Quran, makalah membaca Al-Quran, makalah belajar ilmu Al-Quran. Karena ilmu Al-Quran itu akan insya Allah jadi syafaat untuk kita di hari kiamat, insya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat ibu-ibu, baba-baba, kita orang Palestina, walaupun negeri kita udah hancur, walaupun orang tua kita enggak tahu mereka di mana, apakah mereka udah syahid atau mereka masih hidup, kita enggak tahu keluarga kita di mana, rumah kita udah hancur semuanya, masjid-masjid kita udah hancur, semua udah hancur. Kalau kita di Palestina enggak bisa kita duduk seperti ini, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah selamanya kita duduk sekarang 1 jam, udah 1 jam. Kalau kita di Palestina duduk 5 menit seperti ini, semua udah mati syahid di sana di Palestina. Makalah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah demi Allah akan bertanya kepadamu waktu anda di mana. Allah bertanya nanti di hari kiamat. Makalah Allah bertanya semuanya kepadamu. Makanya harus kamu siap untuk jawab nanti di hari kiamat. Siap akan ketemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siap ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dunia, sebelum datang hari kiamat nanti, semua Al-Quran yang di dunia ini, semua Al-Quran yang di rumah kita, semua Al-Quran Al-Karim, semua Al-Quran Al-Karim yang masih di rumah kita, di masjid kita, dimanapun di dunia ini, nanti sebelum hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala ambil semua Al-Quran Al-Karim di dunia, semua angkat di langit. Tidak ada Al-Quran Al-Karim lagi. Kita mau baca Al-Quran, ya Allah kita rindu sama Al-Quran, ya Allah kita mau baca Al-Quran. Kita buka Al-Quran, tidak ada ayat apapun kecuali ada nomor 1, 2, 3, 4. Mau baca Al-Quran tidak ada, semua kosong Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi hari kiamat menyebutkan Al-Quran Al-Karim semuanya ambil untuk Allah Subhanahu wa taala jaga Al-Quran. Kita syari-syari Al-Quran enggak ada. Kita mau lari-lari untuk Al-Quran enggak ada. Kecuali apa? Kecuali nomor-nomor ayat. Orang ahli Al-Quran yang hafal Al-Quran ini semuanya yang kita bisa minta pertolongan dari mereka. Orang yang hafal 30 juz baru kita bisa minta pertolongan. Bacalah, dengar kita Al-Quran. Tidak ada Al-Quran Al-Karim lagi kita bisa dengar. Makanya itu orang yang tetap istiqamah, orang yang menghafal Al-Quran, orang menghafal Al-Quran, makalah kita masih bisa keluar nafas. Betul enggak? Mengucapkan alhamdulillah, enggak kuat alhamdulillah, alhamdulillah. Apakah ibu dan ayah siap untuk mati? Kayaknya malakul maut datang. Apakah siap untuk mati? Nah, ibu, hari ini kita masih tanggal 10. Kita baru masuk tahun yang baru. 2023 udah selesai. Apa kita lakukan maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar banyak, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji sama Allah, ya Allah, tahun yang lalu saya enggak pernah khatam Al-Quran walaupun sekali. Akan saya berjanji insyaallah 2024 sebelum selesai 2024 insyaallah akan saya khatam Al-Quran walaupun sekali. Setiap hari baca, janji 5 menit saja. Setiap salat baca 1 ayat saja. Setiap salat baca 2 ayat, setengah halaman. Setiap salat baca 5 menit saja. InsyaAllah ta'ala Allah akan hidupannya semuanya jadi syahaya dan jadi ahli Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Tetap bersama Al-Quran karena Al-Quran akan jadi syahaya kehidupan kita. InsyaAllah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya jadi ahli Al-Quran. Semoga insyaAllah anaknya jadi beri syafaat untuk kita di hari kiamat. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dapat surga bersama Nabi Muhammad sama para sahabat, para syuhada. Amin amin ya Rabbal Alamin.
Ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah. Kita buka pertanyaan. Berapa pertanyaan? Dua Bapak, dua Ibu aja ya. Ini insyaallah taala. Silakan.